Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang 5 kerajaan goib makhluk halus tak kasat mata yang ada di Indonesia. Seperti saat ini, masih ada beberapa kepercayaan leluhur yang masih bertahan tentang keberadaan kerajaan goib. Walaupun sulit dibuktikan secara logika maupun sains karena kerajaan tersebut tidak kasat mata, namun sebagian kecil masyarakat masih meyakini keberadaannya hingga kini. Nah, berikut 5 kerajaan goib makhluk halus di Indonesia yang mungkin belum pernah kamu dengar. Yang pertama adalah Kerajaan Gaib Laut Selatan. Kisah Kerajaan Gaib Laut Selatan memang sudah terkenal dan sangat kontroversial di Indonesia. Beberapa kecelakaan laut akibat keganasan ombak pantai selatan kerap dikaitkan dengan mitos keberadaan kerajaan gaib ini. Cerita mengenai asal-usul dan penguasa kerajaan tersebut memiliki beberapa versi berbeda-beda. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah versi penguasa kerajaan gaib pantai selatan, yaitu Ratu Nilakendra. Ratu Nilakendra adalah permaisuri dari Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, penguasa kerajaan Pajajaran atau kerajaan Sunda Galuh. Pada saat pemerintahan Pakuan Pajajaran runtuh karena konflik internal antar kerajaan-kerajaan Hindu serta ajaran agama Islam mulai masuk ke Nusantara, Prabu Siliwangi kemudian mendapatkan desakan keras dari pihak lain agar meninggalkan ajaran leluhurnya untuk memeluk agama Islam. Di masa-masa sulit ini, Prabu Siliwangi akhirnya memutuskan untuk melakukan tapa brata mencapai moksa atau mencapai kelepasan dari ikatan duniawi dan terbebas dari putaran reinkarnasi kehidupan. Sebelum ia pergi meninggalkan kerajaannya, sang Prabu hanya berpesan kepada keluarga dan para pengikutnya untuk bebas memilih agama menurut keyakinan mereka sendiri, tanpa harus mengikuti jejak hidupnya. Berbeda dengan pilihan jalan hidup dari Ratu Nilakendra, ia lebih memilih untuk bunuh diri dengan menceburkan diri ke tengah-tengah laut. Konon, karena sang ratu sangat sakti, ia tidak meninggal di laut, malahan melakukan ritual yang dinamakan ritual makso, berubah menjadi makhluk gaib dan menjadi penguasa di laut tersebut. Dipercaya pada saat menceburkan diri, Ratu Nilakendra sedang hamil. Ratu Nilakendra kemudian melahirkan 2 putri kembar, yaitu Nini Lamsari yang konon menjadi penguasa pantai selatan Jawa dengan nama lain Nyi Roro Kidul, dan Nyi Rantamsari yang menguasai pantai utara Jawa dengan nama lain Dewi Lanjar. Banyak peristiwa-peristiwa kematian tragis dan orang menghilang tanpa jejak yang terjadi di pantai Jawa dikaitkan dengan keberadaan kerajaan gaib Laut Selatan akibat orang-orang tersebut melanggar aturan yang sudah lama dihormati masyarakat asli di sekitar wilayah pantai Jawa. Yang kedua adalah Masa Lembo, segitiga Bermuda Indonesia. Perairan Masa Lembo berada di tengah-tengah Pulau Bawean, Kepulauan Tengah dan Kota Majene. Di tempat ini sering terjadi pertemuan arus laut dengan angin kencang sehingga menimbulkan tekanan hebat yang keduanya menjadi penyebab angin tornado, badai ataupun fenomena hurricane. Di wilayah perairan ini terkenal angker dan sudah menyebabkan banyak jatuh korban ribuan jiwa. Setidaknya 2 insiden kecelakaan tragis pertama terjadi pada tanggal 27 Januari tahun 1981, yakni peristiwa tenggelamnya kapal laut Tampomas II dan kapal laut Senopati Nusantara pada 29 Desember tahun 2006 lalu. Setelah itu menyusul tragedi kelam lainnya pada tanggal 1 Januari 2007, kecelakaan pesawat udara Adam Air 574. Kemudian hanya berselang beberapa bulan saja terjadi lagi tenggelamnya kapal KM Fajar Mas di tanggal 27 Juli 2007. Anehnya, berselang 1 bulan lagi terjadi musibah pada KM Sumber Awal tanggal 16 Agustus 2007. Dan insiden yang terakhir, semoga tidak terulang lagi ya, terjadi pada KM Teratai Prima di tanggal 11 Januari 2009. Masih berada di wilayah perairan yang sama, yakni segitiga Bermuda Masa Lembo. Yang ketiga adalah Kerajaan Jin di Wentira.
Uwentira dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai kerajaan jin terbesar di Sulawesi Tengah, berlokasi di daerah kebun kopi di tengah hutan di mana terletak di antara kota Palu dan Parigi Limutong, Sulawesi Tengah. Pada tempat yang dipercaya merupakan gerbang masuk menuju kerajaan tersebut, dibangun monumen berbentuk persegi panjang berwarna kuning keemasan. Kenapa diberi warna demikian? Karena konon kerajaan Uwentira merupakan kerajaan yang indah di mana tiap bangunannya dilapisi warna kuning keemasan. Walaupun penguasa kerajaan jin ini masih belum banyak diketahui, namun Uwentira dipercaya memiliki pasukan atau bala tentara gaib dari makhluk-makhluk astral yang jika semuanya dikerahkan dapat memenuhi seluruh pantai di Indonesia yang dipimpin oleh 7 panglima perang tanpa tanding. Yang keempat adalah Kerajaan Makhluk Astral Padang 12. Kerajaan gaib Padang 12 juga merupakan kerajaan gaib yang dihuni oleh kaum Bunian, yaitu kaum kebenaran yang dipercayai memiliki kekayaan yang sangat banyak. Kenapa disebut Padang 12? Karena banyak kejadian ganjil di Padang ini yang hanya terjadi di jarak kilometer 12 saja. Lokasi Padang 12 ada di daerah Ketapang, antara Kecamatan Pendawang dan Kecamatan Pesaguhan. Banyak cerita berkembang bahwa penghuni kerajaan ini adalah para makhluk astral yang baik hati dan senang membantu orang baik, namun kebalikannya suka menyerang orang yang berniat jahat. Yang kelima adalah Kerajaan Gaib Takasat Mata Alas Purwo. Alas Purwo adalah nama sebuah hutan lindung atau taman nasional yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Di Alas Purwo ini dipercaya sebagai tempat keraton alias singgasana kerajaan jin terbesar di Indonesia. Walaupun pemandangan yang disuguhkan di hutan lindung ini sangat indah, namun memiliki kesan angker dan bikin bulu ketek kita merinding. Hal ini disebabkan karena sering terjadi penampakan makhluk-makhluk mistis tak kasat mata di hutan tersebut. Di Alas Purwo ini dipercayai terdapat gerbang menuju dimensi lain dan merupakan tempat berkumpul jin-jin dan makhluk astral dari seluruh dunia. Raja-raja Hindu zaman dahulu yang tidak mau memeluk agama Islam konon melarikan diri dan mencari perlindungan ke Alas Purwo ini juga. Memasuki zaman modern, Alas Purwo yang memiliki 40 gua, salah satunya yang terkenal adalah Gua Istana, sering dijadikan orang-orang sebagai tempat wingit atau mencari wangsit. Dari pejabat, artis, sampai bapak proklamator kita dahulu Bung Karno katanya pernah juga bertapa dan mencari ketenangan di tempat ini. Menurut cerita masyarakat asli setempat dan bukan statement dari Bung Karno sendiri loh, hehehe.